Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sejarah awal pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan adalah prioritas utama masyarakat muslim pada masa awal kedatangan Islam. Di samping karena besarnya arti pendidikan, juga karena proses islamisasi yang mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran, kendati dengan sistem yang sederhana. Pendidikan Islam pertama kali dilakukan dengan sistem halaqah, di mana halaqah sendiri yaitu proses pengajaran yang dilakukan di tempat ibadah seperti masjid, mushola, bahkan di rumah para ulama. Di awal tahap pendidikan Islam di Indonesia berlangsung secara informal. Islam dalam pergaulan keseharian sudah mengandung unsur pendidikan seperti keteladanan yang diberikan oleh para mubalik membuat masyarakat tertarik terhadap Islam. Sistem awal pendidikan Islam masih bersifat informal, tidak ada jadwal, waktu yang ditentukan, ataupun tempat khusus sebagai sarana sebagai tempat media belajar. Sehingga semua tidak terprogram dengan jelas. Hal inilah yang memicu munculnya sistem pendidikan formal yang terencana, punya waktu, tempat, serta materi tertentu yang telah terstruktur untuk disampaikan. Kemudian macam-macam lembaga formal Islam yang pertama kali di Indonesia. Yang pertama yaitu pesantren. Banyak yang berpendapat bahwa pesantren muncul pertama kali pada zaman Wali Songo. Dan orang yang pertama kali mendirikan pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim. Di Jawa dikenal dengan namanya Pawiyatan, yaitu sistem pendidikan Jawa kuno di suatu tempat, di mana di tempat tersebut tinggal Ki Ajar dan Cantrik. Ki Ajar sendiri yaitu yang mengajar, sedangkan Cantrik itu sendiri yaitu yang diajar, dan terus berlangsung sepanjang hari hingga malam. Sistem ini mirip dengan sistem pesantren. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam sejajarnya sudah ada sebelum Islam datang. Maka sistem ini termasuk yang diislamkan. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, masjid atau langgar. Dengan terbentuknya masyarakat muslim yang semakin lama semakin berkembang, maka kebutuhan akan tempat yang khusus bagi umat muslim mutlak diperlukan. Maka dari itu dibentuklah masjid ataupun langgar sebagai tempat untuk kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Yang ketiga yaitu surau, di mana surau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat atau rumah bagi umat Islam untuk melakukan ritual ibadah seperti sembahyang ataupun mengaji. Jadi, surau sendiri adalah tempat untuk sarana beribadah, pendidikan, maupun sosial budaya. Intinya, surau memiliki fungsi utamanya sebagai tempat multifungsi bagi masyarakat yang keberadaannya sangat penting. Kemudian, selanjutnya yaitu sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada zaman kerajaan. Kedatangan Islam ke Indonesia tidak selalu identik dengan berdirinya kerajaan pertama di Indonesia. Hal ini karena mengingat bahwa pembawa ajaran Islam ke Indonesia adalah para pedagang, bukan suatu misi politik atau misi tentara dari suatu kerajaan. Mereka tidak berambisi mendirikan sebuah kerajaan, mereka hanya berdagang sambil menyiarkan ajaran agama Islam. Mereka juga menyebarkannya tanpa ada paksaan. Mereka mengajarkan tentang tauhid, syahadat. Barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, maka berarti ia telah masuk Islam. Seiring berjalannya zaman, Islam pun kian berkembang dan perkembangannya semakin pesat hingga terbentuklah beberapa kerajaan yang tercatat dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh Islam yang pertama. Kerajaan pertama di Indonesia merupakan Kerajaan Pasai dengan rajanya yang pertama yang bernama Al-Malik Ibrahim Al-Makdum. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-10 Masehi, sedangkan sistem pendidikan yang diterapkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendidikannya secara informal berupa majelis taklim dan halaqah. Yang kedua yaitu biaya pendidikannya itu bersumber dari negara, jadi mereka tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Kemudian yang ketiga, tokoh pemerintahannya juga merangkap sebagai tokoh ulama,
Jadi tidak hanya memerintah suatu negara, tapi juga menjadi seorang ulama. Kemudian yang terakhir yaitu materi pendidikan dan pengajaran agamanya disebut syariat seperti fikih, madzhab dari Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua yaitu kerajaan Wali Songo. Para wali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan ditandai berdirinya kerajaan para wali, yaitu Kerajaan Demak. Berkat kegigihan dan keikhlasannya, agama Islam mampu merebut hati masyarakat Nusantara. Para wali mengajarkan para santri dan masyarakat berbagai ilmu keagamaan dengan menerapkan metode pondok pesantren atau padepokan. Dalam pengajarannya, para wali songo menggunakan berbagai metode sesuai keahliannya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Turki dan menguasai ilmu agama serta ahli bidang tata negara. Kemudian yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel berasal dari Aceh yang memprakarsai berdirinya pesantren Ampel Denta dan Kerajaan Islam Demak. Yang ketiga yaitu Sunan Derajat yang merupakan putra dari Sunan Ampel sebagai pencipta gending Pangkur. Yang keempat Sunan Bonang yang juga merupakan putra dari Sunan Ampel sebagai pencipta gending Durma. Selanjutnya yaitu Sunan Giri sebagai pendiri pesantren di Giri, juga pencipta gending Asmaradana dan Pucung. Yang keenam yaitu Sunan Kalijaga yang lahir di Tuban, Jawa Timur, yang menyebarkan ajaran Islam melalui cerita wayang. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus yang berasal dari Palestina. Beliau pandai mengarang dan pencipta gending Mas. Selanjutnya yaitu Sunan Muria, merupakan putra dari Sunan Kalijaga sebagai pencipta gending Sinom dan Kinanti. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berasal dari Palestina dan merupakan sebagai panglima perang Kerajaan Demak, serta beliau aktif berdakwah melalui sosial politik. Kemudian yang terakhir yaitu Kerajaan Islam di Maluku. Di Maluku, raja pertama yang berkuasa di Kerajaan Maluku adalah Sultan Ternate. Sejak zaman Sunan Giri, Islam masuk ke Maluku melalui para mubalik dari Jawa dan Malaka. Sedangkan raja yang terkenal akan pendidikan Islam dan dakwanya adalah Sultan Zainal Abidin, mengalami dua tantangan kepercayaan, antara lain penganut animisme dan orang Bugis yang hendak menyebarkan kekristenan di Maluku. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.